Halo, balik lagi di channel Ini Arsitek. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah support selalu channel Ini Arsitek dengan cara membagikan postingan ini dan mensubscribe channel kami tentunya. Semoga apa yang kita sampaikan dapat bermanfaat untuk semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi rendering interior based on SketchUp. Modeling ini dibuat oleh Om Rahmat, saya download dan ada beberapa yang saya ganti seperti jendela dan model meja serta backdropnya. Oke, langsung saja. Kita akan menggunakan mesin render V-Ray pada program 3D Max. Di sini saya sudah siapkan 3D Max. Oke. Kemudian file ini seperti yang kita lihat. Di sini nanti ada area untuk tanaman interior. Kemudian di sini saya cuma menyediakan area meja kosong, belum ada aksesoris apapun karena aksesorisnya akan kita tambahkan di 3D Max. Jendela saya rubah dari yang awal existing, itu cuma single jendela ya, cuma satu jendela, saya rubah jadi dua. Kemudian ada penambahan backdrop dan plafon saya buat flat seperti ini. Oke. Langsung saja kita coba save as, karena kita mau rendering di 3D Max. Kita save model ini ke versi SketchUp yang lebih rendah. Replace. Video ini mungkin akan saya bagi menjadi dua bagian. Pada bagian pertama, teman-teman akan mempelajari setup render awal dan setup lighting. Kemudian nanti di part 2 kita akan mempelajari material. Oke. Jadi jangan sampai skip video ini. Langsung saja pada step pertama atau part 1. Saya hanya menjelaskan bagian setup lighting dan setup render. Oke. Jangan sampai ada yang kelewat karena kalian harus melihatnya step by step. Oke, ini adalah model yang akan kita render di 3D Max versi 2015. V-Ray yang akan saya gunakan adalah versi, saya lupa, versi 3.6. Oke. V-Ray yang saya gunakan adalah versi 3.6. Pada part 1 ini teman-teman akan mempelajari render setup awal, kemudian create kamera serta create lighting. Pada part berikutnya kita akan mempelajari cara membuat material. Oke. Hal pertama yang saya akan setup adalah rendernya dulu. Render setup kita coba ganti ke V-Ray 3.6. kemudian di V-Ray ada tab image sampler, kita gunakan bucket, kemudian ke GI kita pakai Irradiance Map, kemudian sini kita ganti very low. Oke. Itu adalah render setup tahap pertama yang harus kita atur. Selebihnya kita nggak perlu atur karena nggak terlalu penting juga. Close. Oke. Langkah kedua adalah kita meng-create sebuah kamera. Kita akan hilangkan sedikit ya. Kita akan meng-create kamera. Ini ada icon kamera. Kemudian teman-teman bisa pilih V-Ray, kemudian kita pilih physical cam. Oke. Mungkin kita akan ambil dari center ya. Modify. Oke.
Mungkin kita akan gunakan clipping kamera karena ruangannya terlalu pendek. Kita akan mengambil view dari luar ruangan. Oke. Di 3D Max toolbarnya jauh lebih lengkap ya daripada di SketchUp. Atau mungkin saya belum expert di SketchUp. Jadi saya hanya menggunakan 3D Max. Jadi di 3D Max ini ada menu yang namanya clipping. Kalian bisa gunakan clipping. Near clipping itu adalah jarak start pengambilan view. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini ada garis merah. Oke. Garis merah yang aktif ini adalah far clipping. Jadi jarak terjauh pengambilan kamera. Oke. Jarak terjauhnya ini harus kita atur melebihi dari panjang ruangan. Kalau di sini 100, kita coba atur jadi 1000. Jadi dia ada di luar ruangan seperti ini. Kemudian near clipping ini kita atur sampai ngelewatin dinding yang ada pintunya. Jadi kita coba atur 100. Oke. Kemudian kita view kamera F3. Nah, oke. Dengan adanya menu clipping ini sangat membantu kita untuk merender di ruangan sempit. Ya. Jadi kita tidak terlalu banyak menggunakan FOV atau focal length yang akan mengakibatkan preview dari model yang akan kita render menjadi distorsi. Jadi harus kita hindari juga hal tersebut. Oke. Sepertinya cukup ya. Oke. Selanjutnya adalah saya akan membuat lighting. Oke. Kamera yang saya atur biasa aja, jadi nggak ada yang spesial. Seperti f number itu 4, kemudian focal distance kita nggak perlu karena nggak ngezoom salah satu objek saja. Kemudian shutter speed juga kita default, ISO juga kita default, dan yang kita gunakan adalah clipping. Clipping itu sangat penting kalau kita ngerender di ruangan yang sempit. Oke. Langkah berikutnya kita akan membuat lighting. Sebelum kita membuat lighting, biasanya material dari objek ini akan saya defaultkan ke salah satu material V-Ray, oke, atau V-Ray MTL. Pada bagian global switch, di sini ada override material. Saya bisa sebut ini adalah material dasar. Oke, material dasar. Sebelum kita mewarnai suatu objek dengan material yang akan kita buat, biasanya saya akan biasanya saya akan membuat semua objek itu menjadi satu material saja, yaitu override material. Di sini kita bisa pilih V-Ray MTL. Jadi override material ini kita isi V-Ray MTL ya. Oke. Tanpa kita harus assign ke satu objek. Misalnya kita assign drag ke jendela, itu nggak perlu, karena secara otomatis material ini akan add on ke objek semuanya. Oke. Next kita akan membuat lighting. Oke. Lighting yang akan saya buat adalah lighting dari luar dulu. Biasanya kalau untuk jendela yang lebar seperti ini ada beberapa opsi, yaitu salah satunya V-Ray light, dan tipenya di sini ada plain. Yang kedua ini ada menu dome, dan nanti dome ini akan dimix dengan V-Ray sky atau V-Ray HDRI. Oke. Cara yang paling mudah untuk tutorial kali ini, saya akan menjelaskan cara pembuatan lighting dengan menggunakan dome. Oke, dengan dome, kemudian kita letakkan di depan kamera. Tujuannya peletakan di depan kamera adalah agar kita mudah memilihnya kembali ketika kita ingin mengedit. Misal, ketika kita render ya.
ternyata hasilnya masih gelap. Oke. Ini adalah efek override material ya. Jadi material yang ada di sini kayak tekstur kayu, dia nggak terlalu kelihatan atau sama sekali nggak kelihatan karena udah ikut ke attach atau ke add-on dari material yang tadi kita atur. Oke. Kemudian kita akan coba gabungkan DOM ini dengan V-Ray Sky. Di sini ada non texture. Bagian non ini kita ganti atau kita isi. Ada dua opsi, yaitu V-Ray HDRI atau V-Ray Sky. Kalau saya nggak mau ribet pakai HDRI karena udah include dengan backgroundnya. Kalau mau agak sedikit sibuk buat ngatur-ngaturnya, kita bisa pilih V-Ray Sky ya. Kita pilih HDRI aja ya. Kita oke. Kemudian kita akan pilih library, texture HDRI. Di sini saya akan menggunakan HDRI rumput dan pohon. Oke. Kemudian saya copy ke environment map. Cara mengeluarkan tampilan environment map. Cara mengeluarkan tampilan environment maps yaitu dengan menekan 8, angka 8, atau kita bisa ke bagian rendering. Di sini ada environment atau 8 ya. Oke. Dan kita drag tulisan HDRI ini ke bagian environment map. Serta kita copy juga ke bagian material. Oke. Di sini sudah ada HDRI-nya. Pastikan mapping type-nya adalah spherical. Oke. Kalau angular ini bentuknya seperti ini, mengerucut. Cubic. Spherical. Dia 360 derajat. Kita biarkan saja horizontal rotation-nya default 0 derajat, dan kita coba akan render. Kalian coba adjust lagi di bagian render mode, dan kalian bisa merubah image HDRI ini di bagian horizontal rotation. Misalkan kita mau ganti kita coba ganti per 30 derajat. Oke. Kemudian kita render. Oke. Kurang. Kita ganti 60. Kita render. Kurang, kemudian 90, coba render. Oke. Kita bisa menampilkan tampilan HDRI ini. Kalau di jendela ini kan dia masih gelap ya, nggak kelihatan. Tapi kita bisa tampilkan tampilan HDRI ini dengan cara ke bagian shaded, kemudian di viewport background kita pilih environment background dan akan muncul. Oke. Kita coba ganti ke 120, 100 maybe, 95, 120, 100, 10 tadi ya, 100 mungkin. Oke. Oke. Di sini udah cukup jelas lightingnya. Oke.
Di bagian interiornya masih terlalu gelap, jadi ada yang perlu kita atur ya. Kita coba tambahkan lampu untuk interiornya. Oke, di bagian desktop saya sudah siapkan lampu gantung. Kita coba extract file. Kita drag, dan ini adalah cara mengimport file 3D Max ke dalam objek yang sedang kita rendering. Oke, setelah kita drag, kemudian ada tampilan dan kita pilih merge file. Coba kita tambah ke atas ya. Ini dia lampunya. Kemudian kita akan move. Wow, besar sekali. Coba kita scale. Oh ya, cara perpindahannya itu kita gunakan huruf pertama atau huruf ketiga, huruf pertama dari bahasa Inggrisnya, kayak misalkan front itu F, top itu atas, kemudian ada yang hilang nih. Oh well, kita biarin dulu. Cara perpindahannya saya ulangin ya, kita gunakan huruf pertama dari bahasa Inggrisnya, misalkan front itu kita bisa tekan F, kemudian top itu T, kemudian C itu kamera, atau kalian bisa melihat salah satu tutorial kita, yaitu basic shortcut atau basic toolbar on 3D Max. Coba kalian cari di channel kita, ini Arsitek Studio. Oke, kita coba kamera F3. Oke, kita coba buat lighting di sini. Ketika kita ingin membuat lighting dengan tipe cone atau yang ada tutupnya seperti ini, lighting yang akan kita gunakan adalah Virelight, kemudian Sphere. Oke, jadi pembiasan cahayanya jauh lebih merata dengan menggunakan tipe Sphere. Kita coba langsung buat. Udah, kemudian kita akan copy ke kanan dengan cara tekan shift, kemudian kursor ini kita aktifkan dengan perintah move, ambil aksisnya yang ke arah kanan, kemudian lepas. Instance, satu lagi, instance. Oke, kita pilih lighting, kemudian kita move ke atas sampai sini, kemudian kita kamera, dan kita akan coba atur satu. Kita coba buat rubah warnanya, kita ganti ke 3500 Kelvin, dan multiplier kita biarkan 30. Oke, kita coba adjust lagi sedikit lighting multipliernya 60 ya. Sebentar, saya coba rubah warnanya ya, mungkin ini terlalu gelap. Kita buka material, kemudian kita buka render setup. Bagian override material ini kita copy ke bola yang pertama, dan kita coba ganti di bagian diffuse. Kita akan rubah warnanya menjadi agak sedikit cerah. Oke, kita coba render.
Oke, cukup. Kemudian kita akan coba aktifkan denoiser. Nah, di sini terlihat bintik-bintik. Oke, kita cukup aktifkan denoiser saja di bagian render element, kemudian add element. Di sini ada V-Ray denoiser dan kita coba enable. Presetnya kita pilih yang mild. Udah, kemudian kita coba render lagi. Sudah, kita coba aktifkan ambient occlusion. Ini untuk mempertegas bagian sudut ya. Kalau kalian coba perhatikan di sini, sudutnya tidak terlihat jelas karena ambient occlusion ini kita nonaktif, dan kita coba aktifkan lagi. Oke, sekarang jauh terlihat lebih detail dengan mengaktifkan ambient occlusion. Yang sebelumnya tadi kita lihat di sini dia tidak terlihat bagian sudutnya, tapi dengan mengaktifkan ambient occlusion sekarang jadi terlihat. Dan langkah berikutnya saya akan coba tambahkan satu lighting di bagian belakang pintu ini. Kita akan gunakan satu downlight. Kita coba buat downlight ya. Untuk Kelvinnya kita coba atur di 5000 atau 4500. Udah, kemudian intensity value nya kita start dari 10.000. Oke. Kita coba render lagi. Ini terlalu kuning ya, kita coba naikkan Kelvinnya. Oke, cukup. Kita akan coba kasih sedikit ambient dari luar. Kita akan membuat warna sedikit agak cool. Kita bisa tambahkan plan, kemudian kita buat di depan jendela seperti ini. Kemudian kita coba sedikit rotate.
Oke, kita ke kamera lagi. Coba kamera di option invisible, kemudian kita buat sedikit biru warnanya. Oke, kita coba render. Oke, di sini terlihat ada sedikit ambient biru ya. Jadi suasananya nggak terlalu flat, yang tadinya warm sekarang jadi agak sedikit blue, tapi di bagian jendela. Kita akan kasih efek di sini aja. Oke. Kalau di sini masih terlalu sedikit, mungkin kita bisa tambahkan lebih dari 5, 8. Dan selanjutnya kita akan masuk ke part 2, yaitu material. Oke, ini adalah hasil akhirnya. Kita akan jumpa lagi di part 2, yaitu tentang pembuatan material. Untuk kalian yang merasa konten ini bermanfaat, bagikan sebanyak-banyaknya, di like, di komen, jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis dan kita juga butuh support dari kalian dengan cara subscribe. Sampai jumpa pada tutorial berikutnya. See you.